Halo, selamat siang semua. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai pemasaran jasa. Nah, kemarin kita sudah, membahas mengenai, bagaimana, suatu organisasi itu harus mampu mengelola, market, begitu kan. Nah, di antaranya, bagaimana menciptakan pelanggan, begitu kan, bagaimana menciptakan nilai pelanggan, begitu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai lebih dalam lagi mengenai pemasaran jasa. Nah, dalam bahasa Inggris, pemasaran jasa itu atau biasa disebut dengan service marketing atau service marketing. Service. Ya, jadi, intinya itu bagaimana melayani atau bagaimana, kita melayani konsumen, seperti itu. Nah, eee, istilah service marketing ini muncul dan berkembang sebagai, subdisiplin tersendiri dalam disiplin ilmu pemasaran. Nah, nanti di sini kita akan membahas setidaknya ada 5 pokok alasan kenapa pemasaran jasa itu perlu dipelajari, ya. Hal pokok yang pertama itu, eee, dikatakan oleh Hancock bahwa service is everybody business. Nah, jadi secara sederhana istilah service ini mungkin bisa diartikan sebagai apa ya, melakukan sesuatu bagi orang lain, akan iya kan? Namun, dari pandangan kata bahasa Indonesia sendiri, eee, sulit sekali untuk, menemukan istilah yang pas. Nah, namun ada 3 kata yang bisa mengacu pada istilah tersebut. Nah, yaitu jasa, layanan, dan servis. Istilah itu ada 3 tadi yang saya ulangi, jasa, layanan, dan servis. Nah, sebagai jasa biasanya, servis umumnya mencerminkan produk tidak berwujud atau tidak berwujud fisik ya, begitu. Nah, ini lebih ke sektor industri spesifiknya seperti misalnya pendidikan, kesehatan, komunikasi. Nah, transportasi, asuransi, perbankan, perhotelan, konstruksi, perdagangan, rekreasi, dan seterusnya. Nah, sebagai layanan, istilahnya servis menyeratkan segala sesuatu yang dilakukan pihak tertentu ataupun kelompok tertentu sebagai kepada pihak lain begitu kan. Nah, salah satu contohnya adalah pelanggan, jadi customer service yang mencakup aktivitas menjawab pertanyaan pelanggan, menangani komplain, memproses pesanan, menginstalasi produk, mereparasi setiap kerusakan, dan seterusnya. Nah, sementara itu kata servis itu lebih mengacu ke konteks reparasi. Misalnya servis sepeda motor, servis peralatan elektronik, dan seterusnya. Nah, lingkup servis juga dibedakan menjadi aktivitas dan servis sebagai konsep. Nah, di sini sebagai aktivitas, contohnya gini ya, servis mencakup pelayanan pelanggan. Nah, itu biasa berkaitan dengan yang disebut dengan service based activities. Jadi yang berkaitan dengan perbankan, salon kecantikan, jasa kesehatan, akuntansi, dan seterusnya. Dan yang keduanya adalah add value activities. Jadi ini berkaitan dengan apa ya, yang menjadikan satu keunggulan gitu kan. Misalnya berkaitan dengan keramah tamahan, kemudian kesigapan misalnya seorang pramugari melayani konsumen ketika berada di apa di dalam pesawat seperti itu. Nah, selanjutnya itu servis sebagai konsep. Nah, servis sebagai konsep ini bisa berupa organisasi. Nah, baik itu struktur organisasi bisnis maupun nirlaba yang berkecimpung dalam sektor jasa, seperti perusahaan, asuransi, restoran, rumah sakit, universitas, dan bank. Nah,
produk intinya itu biasa dari output atau luaran yang dihasilkan oleh suatu organisasi jasa seperti rekening bank, polis asuransi, atau paket liburan. Kemudian perluasan produk yang setiap aktivitas itu dapat dirancang untuk memfasilitasi penyampaian produk intinya. Nah, contohnya welcome drink di sebuah hotel ataupun kafe. Ulangi tadi di bagian pertama itu kita berbicara tentang yang namanya service is everybody business ya. Nah, yang selanjutnya adalah yang kedua, yaitu berkaitan dengan jasa layanan yang memiliki karakteristik unik dengan produk fisik atau barangnya, gitu kan? Nah, ini bisa berupa barang tidak berwujud, gitu kan? Nah, kemudian intangibility itu tidak berwujud fisik, kemudian inseparability itu produksi atau operasi dan konsumsi berlangsung secara simultan. Dan heterogeneity itu berkaitan dengan kualitas jasa tergantung pada siapa, kapan, di mana jasa dihasilkan. Kemudian perceivability itu tidak dapat disimpan, jadi barang yang tidak dapat disimpan. Kemudian lack of ownership itu tidak ada kepemilikan penuh atas jasa yang dibayar. Jadi kelima karakteristik ini berdampak pada sejumlah tantangan khusus yang perlu diatasi dalam pemasaran jasa. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian yang ketiga, itu jasa atau layanan dapat dimanfaatkan untuk menciptakan differential advance. Nah, ini seperti apa? Nah, bila ditinjau dari sudut pandang perusahaan, salah satu cara efektif untuk melakukan diferensiasi atau positioning unik adalah melalui perancangan dan penyampaian layanan secara spesifik. Nah, hal ini berdampak dari strategi pada strategi bersaing perusahaan. Nah, misalnya nih contoh, bisnis utama restoran itu bukan hanya sekedar menyediakan hidangan, ya, baik itu makanan maupun minuman untuk dijual. Nah, tetapi itu bagaimana usaha ini bisa melayani, kemudian memuaskan rasa lapar para pelanggannya, serta menciptakan suasana yang nyaman sehingga para pengunjung itu dapat menyantap makanannya dengan apa ya, dengan apa ya, semacam dengan rasa yang kemudian dia bisa bisa nyaman lah seperti itu kan. Nah, misalnya daya tariknya, misalnya ada hiburan, misalnya ada live musiknya, begitu kan. Kemudian ada desain interior yang bagus, itu merupakan cara yang ketiga. Nah, selanjutnya adalah yang keempat itu sektor jasa berkembang pesat dan berkontribusi signifikan bagi perekonomian global. Nah, kalau kita lihat itu semakin hari itu semakin banyak sekali jenis-jenis produk yang inovatif. Nah, ini kita bisa lihat ada namanya jasa angkutan, jasa joki, kemudian jasa membersihkan kaca mobil, kemudian jasa penitipan hewan piaraan gitu kan. Kemudian jasa konsultasi skripsi, kemudian jasa konsultan perceraian dan sebagainya. Jadi banyak sekali orang-orang yang apa namanya yang sangat inovatif begitu, menciptakan sektor-sektor jasa bagi mereka yang membutuhkan seperti itu. Nah, saya kasih gambaran gitu. Kayak misalnya ya, sekarang itu bahwa sektor jasa itu berkontribusi besar bagi perekonomian global, bukan hanya nasional saja, tapi global gitu kan. Nah, sektor jasa itu 80% itu di Amerika Serikat itu dari sektor jasa PDB yang dihasilkan. Kemudian Korea Selatan juga, Hong Kong juga, Argentina hingga Indonesia ya itu. Nah, selanjutnya yang kelima itu saat ini kita memasuki era service domain logis atau yang disebut dengan SDL. Jadi sejumlah pakar itu sejumlah pakar pemasar berargumen bahwa
terjadi pergeseran paradigma dari yang semula goods dominan logis atau GDL menjadi service dominan logis. Jadi secara ringkas, esensial pemikiran SDL ini adalah bahwa penyedia layanan jasa merupakan tujuan fundamental dari pertukaran ekonomi dan pemasaran. Nah, dengan kata lain, individu maupun kelompok organisasi saling menukarkan layanan. Nah, sementara barang, uang, organisasi, dan jejaring merupakan perantara atau institusi tambahan dalam proses pertukaran tersebut. Nah, jadi dalam konteks ini bahwa layanan atau jasa dirumuskan sebagai aplikasi kompetensi atau pengetahuan dan keterampilan. Nah, terspesialisasi melalui perbuatan, tindakan, proses, kinerja demi memanfaatkan entitas bersangkutan atau entitas lainnya. Nah, jadi definisi ini ditawarkan sebagai upaya mencakup fungsi fundamental setiap organisasi, semua dalam bentuk tawaran pemasaran. Seperti itu gambarannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang baru, yaitu mengenai karakteristik dan klasifikasi jasa. Nah, seperti yang kita jelaskan di awal bahwa yang kalian harus tahu bahwa industri jasa memainkan peran penting dalam perekonomian dunia. Kemudian jasa merupakan salah satu sumber lapangan pekerjaan. Dan ini dari hasil apa ya? Dari hasil beberapa temuan atau beberapa hasil penelitian, para ahli menemukan bahwa sektor industri jasa ini sangat-sangat potensial begitu, sangat potensial untuk dikembangkan. Seperti yang kalian lihat saat ini, banyak sekali sektor-sektor jasa itu berkembang, mulai dari aplikasi, ya kan, yang tadinya hanya kita pikir kita bisa memesan makanan dari sebuah aplikasi dan memanfaatkan sumber daya manusia sebagai sarana untuk apa ya, sebagai ibaratnya penerus lah seperti itu. Jadi kita sekarang itu teknologi semakin berkembang dan industri jasa juga memainkan peranan itu, gitu kan. Jadi sekarang itu kebanyakan orang, anak-anak muda khususnya itu senang begitu, senang membuat satu aplikasi yang dulunya mungkin sudah pernah ada namun diinovasikan lebih baik lagi, gitu kan. Nah, jadi hal inilah yang menyebabkan industri jasa itu menjadi salah satu poin penting atau mendapatkan poin pertama atau poin utama dalam sebuah negara, khususnya negara berkembang ya, itu jasa. Nah, industri jasa berkaitan dengan 4 sektor utama. Yang pertama itu sektor pemerintah. Yang pertama itu sektor pemerintah, yaitu pelayanan pajak, kantor polisi, rumah sakit, sekolah, bank pemerintah, dan seterusnya. Kemudian poin yang kedua adalah sektor nirlaba swasta. Nah, di mana di sini ada sekolah, kemudian universitas, rumah sakit, lembaga kariti, yayasan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sektor bisnis seperti penerbangan, perbankan, hotel, perusahaan asuransi, konsultan, real estate, dan seterusnya. Kemudian yang keempat itu sektor manufaktur yang melibatkan para pekerja jasa, kemudian seperti akuntan, operator komputer, penasihat hukum, arsitek, dan sebagainya. Kenapa apa namanya sektor jasa menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat? Nah, hal ini didorong oleh ada 8 faktor. Yang pertama adanya peningkatan sektor jasa dalam menciptakan peluang bisnis baru dan kesempatan kerja, serta kontribusi semakin besar terhadap peningkatan GNP atau gross product per kapita, misalnya sektor pariwisata. Kemudian yang kedua, waktu luang atau santai yang semakin banyak sehingga memunculkan banyak jenis
banyak jenis jasa baru. Nah, misalnya bisnis perjalanan wisata, pusat hiburan dan rekreasi. Nah, jadi banyak hal di sini ya. Kemudian yang ketiga, persentase wanita yang memasuki angkatan kerja itu semakin besar sehingga berkembang pula jasa penitipan anak. Jadi seperti playgroup, babysitter, binatu, restoran siap santap, dan yang lain-lain. Yang keempat itu tingkat harapan hidup semakin meningkat sehingga ikut mempengaruhi perkembangan bermacam jasa seperti jasa perawatan kesehatan, konsultasi kesehatan, seperti itu. Kemudian yang kelima itu produk-produk yang dibutuhkan dan dihasilkan semakin kompleks. Oleh sebab itu jasa instalasi, pelatihan konsultasi, dan reparasi juga semakin diperlukan. Kemudian yang keenam, adanya peningkatan kompleksitas kehidupan, sehingga banyak orang membutuhkan jasa pengacara, dokter pribadi, psikolog, pelatihan kebugaran, ahli gizi, penasihat finansial, konselor, perkawinan, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh, itu meningkatkan perhatian terhadap ekologi, kelangkaan sumber daya, sehingga ini memunculkan kebutuhan jasa transportasi yang bebas polusi. Nah, ini berkaitan dengan jasa riset, pengembangan khusus untuk mencari sumber daya alternatif, dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan, perubahan teknologi berlangsung semakin cepat dan dalam banyak hal bisa menggantikan sumber daya manusia. Nah, terlepas dari dampak negatif atau pengangguran, dalam berbagai situasi teknologi dapat membantu pelanggan, misalnya kehadiran ATM, call center, dan sebagainya. Nah, saya rasa faktor yang mendorong sektor jasa ini sudah cukup ringkas di sini dan jelas. Jika masih ada hal-hal yang mungkin ada yang masih bingung seperti itu, silakan bertanya di WA Group ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Nah, selanjutnya itu kita akan adakan seperti biasa, saya akan selipkan evaluasi dari materi ini dan saya akan kirimkan linknya di WA Group ya. Oke, selamat siang semuanya. Semoga kalian selalu sehat selalu dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.